Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa tidak henti-hentinya mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, baik berupa jasmani maupun berupa rohani, baik yang terlihat maupun yang tak nampak, baik yang di dalam diri keluarga maupun di luar rumah. Semuanya Allah berikan, baik berupa kenikmatan maupun berupa ujian. Ada perhitungannya tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa ditakdirkan oleh Allah menjadi pribadi yang pandai meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat rahimahullah, kali ini yang kemarin kita sudah membahas surah Al-Humazah dan surat Al-Asr. Hari ini kita akan membahas surat At-Takatsur yang terdiri 8 ayat, surat ke-102 di dalam Al-Quran, tergolong surat Makkiyah. Surat At-Takatsur yang artinya bermegah-megahan. Sebelum kita bahas terjemahnya, mari kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul 'azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Di sini diartikan bermegah-megahan telah melalaikanmu. Dalam keterangannya bermegah-megahan dalam soal banyak anak, banyak harta, pengikut, kemuliaan dan sebagainya, telah melalaikan kamu dari ketaatan kepada Allah. Maksud dari ayat pertama di sini yakni sebagai manusia telah meningkatkan kesombongannya dengan harta, anak, ataupun kemuliaan ataupun jabatan, hingga dia sampai-sampai melalaikan dari ketaatan kepada Allah, menyombongkan diri dengan harta yang dimilikinya, entah berupa apapun, menghalalkan segala cara
dengan harta yang dimilikinya. Termasuk anak menyombongkan diri dengan anak yang diperoleh. Oh, anakku wis keterima di perusahaan tertentu. Nah, menyombongkan diri. Padahal keterimanya dia bukan karena satu-satunya akibat dari kelakuan orang tua, tapi hanya 1%-nya. 90%-nya Allah yang menentukan. Jadi biar tidak lupa bahwa saya hebatnya, pintarnya, suksesnya anak-anak kita itu melainkan semuanya dari Allah. Makanya ketika ada anak kita atau orang lain pintar, cerdas, sukses, maka tak lupa selipkan kata Masya Allah. Diselipkan kata Masya Allah. Agar apa? Kalau orang istilahnya goib itu agar tidak terkena air, supaya anak kita tidak sakit. Jadi bukan karena semata-mata karena kita anak kita sukses. Termasuk harta yang kita miliki bukan semata-mata karena kita yang bekerja, wah aku pinter berbadan duit, bukan. Karena Allah yang menakdirkan rezeki itu lancar. Nah ini bermegah-megahan menyombongkan diri dengan harta. Di ayat yang lain juga ditegaskan dalam Quran surah 6 surat Al-An'am ayat 51, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anzir bihil ladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wa la syafi'un la'allahum yattaqun. Peringatkanlah dengannya Al-Qur'an orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Tuhannya pada hari kiamat kelak. Tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat atau penolong selain Allah agar mereka bertakwa. Menghindari, mencegah untuk menyombongkan diri dari bermegah-megah tadi, ingatkanlah pada mereka supaya kembali pada Al-Quran, supaya membaca lagi Al-Quran. Karena membaca Quran bukan sekadar membaca Arabnya saja, tapi juga membaca maknanya. Peringatkanlah orang-orang supaya ingat Allah, supaya apa yang dia peroleh bukan semata-mata karena usahanya, tapi karena Allah. Termasuk anak kita sukses, pinter, cepat paham, bukan karena anak kita belajar satu-satunya, tapi karena Allah yang memudahkan anak kita belajar. Ada anak kita lancar, mempunyai momongan, lancar, mempunyai jodoh, bukan karena kelancaran anak kita memperoleh dan mempunyai anak, akan tetapi ada izin Allah yang memperlancar itu semuanya. Maka ketika ada yang seperti itu, sukses, bahagia, selipkan kata Masya Allah. Di ayat yang lain pun juga ditegaskan dalam Quran surah 54 surat Al-Qamar ayat 34 sampai 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna arsalna 'alaihim hasibah illa ala Lut najjaynahum bisahar ni'matan min indina kadzalika najzi man syakar. Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut kami selamatkan mereka sebelum fajar menyisir. Ada apa dengan keluarga Lut? Sebagai nikmat dari kami, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Di ayat yang lain ditegaskan bahwasanya orang yang tidak menyombongkan diri alias orang yang bersyukur, maka akan diselamatkan dari segala macam bala. Karena sejatinya apa yang kita peroleh itu sejatinya hakikatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak nikmat yang kita dapatkan, berapa banyak anak yang kita peroleh, berapa banyak rezeki yang kita dapatkan, semuanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan lagi dalam Quran surah ke-51 surat Ad-Dariyat ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
yang artinya dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian atau yang tidak meminta. Jadi rezeki yang kita peroleh dengan usaha kita, dengan kerja keras kita, dengan pekerjaan kita, ada dua yang harus kita sisihkan. Yang pertama karena harta, ada hak orang lain di situ, dan yang kedua sedekah. Walaupun sedekah ini tidak begitu urgent, akan tetapi dalam Quran surat Ad-Dariyat dikatakan ada orang yang tidak meminta. Di sini artinya yakni sedekah. Kitalah yang butuh rezeki tersebut. Kita dapat rezeki itu dari Allah, maka kembalikan rezeki itu semuanya sejatinya karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Di ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir. Tadi bermegah-megah telah melelahkan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur, hingga mati dan masuk ke kuburan. Maksudnya apa? Di dalam asbabun nuzul, asal muasal surat At-Takatsur ini turun adalah waktu itu dari kaum Ansor, dari Bani Haritsah dan Bani Haris itu selalu membanggakan diri mereka sendiri di kalangan mereka sendiri. Siapa di antara kalian yang mampu kaya dengan si fulan, bi fulan, bin fulan, hingga sampai membanggakan diri sampai dibawa ke kuburan. Siapa di antara kalian yang lebih kaya hartanya daripada ini, menunjuk kuburan? Fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Satunya juga gitu. Siapa di antara kalian yang lebih kaya dari ini? Fulan bin fulan bin fulan bin fulan dan sebagainya. Nah ini, makanya ayat ini turun supaya kita tidak terlena dengan harta yang kita miliki. Karena harta yang kita miliki sejatinya tidak akan dibawa ke akhirat. Akan tetapi keberkahan dari harta yang kita miliki yang mampu menghantarkan kita ke surga. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Di ayat yang ketiga, kalla saufa ta'lamun. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Artinya tidak sepantasnya kita disibukkan oleh kesombongan harta yang kita miliki, dengan kesombongan anak yang kita miliki, dengan kesombongan kemuliaan atau jabatan yang kita miliki. Tidak sepantasnya. Karena kelak kita semuanya akan mengetahui akibat dari apa yang kita sombongkan. Harta, tahta, anak, kemuliaan dan sebagainya. Kita akan mengetahui akibat dari apa yang kita sombongkan. Di ayat yang keempat juga ditegaskan lagi, summa kalla saufa ta'lamun. Kalau ada kata summa kemudian dengan kalimat yang sama, dengan redaksi yang sama, artinya Allah mengisyaratkan jangan terlalu berlebihan. Ini sudah keterlaluan. Diingatkan lagi, dan janganlah seperti itu. Kelak kamu akan benar-benar mengetahui akibatnya dengan kesombongan yang sedikit apapun. Karena sombong itu sifatnya setan. Karena sombong itu sudah dimiliki oleh setan. Maka jangan memiliki sifat sombong karena sudah dimiliki setan. Yang membedakan antara manusia dengan setan adalah mampu mengendalikan emosinya, mampu mengendalikan kesombongannya. Ini. Dan yang selanjutnya ayat ke-5, kalla law ta'lamuna ilmal yamin. Ayat yang ke-5, sekali-kali tidak sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Ayat yang ke-5, kalla law ta'lamuna ilmal yamin. Kamu pasti akan mengetahui dengan pasti akibat dari perbuatan yang telah diperbuat. Di sini dikatakan ilmal yakin. Sungguh apabila kita mengetahui dengan yakin
kita akan dibangkitkan oleh Allah nantinya, dan Allah akan membalas segala macam perbuatan yang kita perbuat. Allah tegaskan juga dalam Quran surah Al-Hasyr, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan segala apa yang telah diperbuatkannya lihat untuk akhirat kelak. Memperhatikan supaya apa? Tidak ada rasa sedikit pun rasa sombong, karena apa yang kita peroleh sejatinya sumbernya dari Allah, kembalinya pun juga nantinya kepada Allah. Boleh kita memperbanyak harta, boleh sunatullah, akan tetapi kesombongan yang menyelimuti dengan apa yang kita miliki, itulah yang tidak diperkenankan alias tidak boleh. Di ayat yang selanjutnya, ayat ke-6, la tarawunnal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Allah katakan bahwasanya orang yang menyombongkan diri tadi dengan bermegah-megahan tadi, dengan kesombongan harta, anak, tahta, kemuliaan tadi, akan diperlihatkan neraka jahim. Diperlihatkan neraka jahim. Bukan hanya diperlihatkan, summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Di sini ada bedanya antara ainal yakin dan haqqul yakin. Kalau ainal yakin itu hanya sekedar mengetahui atau mendengar. Saya pernah mendengar di Paris ada menara Eiffel. Kalau tidak salah, mendengar dan melihatnya di Google. Tapi belum melihat secara langsung. Itu masih kategori ilmal yakin. Naik ke atas lagi ainal yakin atau ainul yakin, itu sudah melihat langsung bahwasanya nyata adanya. Oh iya, ada menara Eiffel. Di sana benar-benar ada karena saya melihat langsung. Nah, di sini neraka jahim akan diperlihatkan langsung, benar-benar dengan mata kepala sendiri, benar-benar langsung nyata adanya, tidak ada apa istilahnya proyektor atau apa, enggak, benar-benar langsung dengan mata sendiri. Nah, kalau hakul yakin beda lagi. Kalau hakul yakin itu benar-benar merasakan, itu hakul yakin. Nah, berada di Perancis, melihat menara Eiffel dan benar-benar tinggal di sana selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Oh, memegang meneranya, oh ini. Nah, ini hakul yakin, benar-benar hak, nyata adanya dan merasakan. Nah, kalau sampai ke arah hakul yakin berarti sudah sampai kepada merasakan panasnya neraka jahim tersebut. Ini Allah tegaskan nantinya kamu akan melihat secara langsung neraka jahim itu panasnya seperti apa. Nah, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Akan dimintai pertanggungjawaban atas kenikmatan-kenikmatan yang telah diperoleh, yang telah diterimakannya, yang telah diberikan oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawaban. Benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu dapatkan selama hidup di dunia buat apa? Oh ya Allah, saya mendapatkan kenikmatan, saya buat berbagi ya Allah, berbagi pada sesama, berbagi pada orang yang kurang yang membutuhkan, berbagi pada orang yang kurang mampu dan seterusnya. Maka nilainya akan menjadi berkah. Plus diiringi dengan niat ikhlas dan tulus karena Allah Ta'ala, maka nilainya akan berkah di situ. Akan tapi
Bila niatnya sudah berbeda, ya Allah, saya ingin menjadi kaya supaya saya ingin membalas dendam, supaya saya ingin memperlihatkan kepada mereka bahwasanya saya bisa. Nah, ini beda lagi ceritanya. Maka yang didapatkan hanya sebatas dunia, tidak sampai ke ranah akhirat. Kenikmatannya akan dirasakan sebatas dunia saja, tidak sampai akhirat. Maka kita yang bekerja, bila kita bekerja diiringi dengan niat lillahi ta'ala, maka kita akan mendapatkan kemuliaan di dunia, keberkahan di dunia, dan juga kita juga akan mendapatkan keberkahan bekal di akhirat. Apabila kita tidak meniatkan diri lillahi ta'ala, hanya sebatas bekerja, pulang pagi, berangkat pagi, pulang sore, hanya sebatas rutinitas. Oh, sekedarnya begitu. Oh, sebagai guru ngajar, terus sudah ngajar, oh pulang. Nah, sebagai pengusaha, oh berdagang, habis berdagang terus pulang. Kalau hanya sebatas seperti itu, maka kemuliaan atas apa yang kita usahakan akan didapatkan hanya sebatas dunia saja, belum sampai ke akhirat. Akan tapi kalau kita niatkan lillahi ta'ala, di dunia didapat, akhirat pun juga dapat plusnya, ada timbangannya tersendiri. Begitupun juga dengan anak-anak kita. Siapkan anak-anak kita untuk apapun yang dilakukannya lillahi ta'ala. Mau belajar karena Allah, mau makan karena Allah, mau belajar sepeda juga karena Allah, mau belajar ngaji juga karena Allah, mau belajar apapun, gadget atau HP karena Allah. Nah, ini kalau tidak diajarkan belajar gadget bukan karena Allah, beda lagi nanti, tujuan awalnya akan melenceng. Oh, hanya sebatas senang-senang. Oh, dikasih tahu gadget, oh senang-senang sudah seperti itu saja. Tidak. Perkenalkan anak kita karena mau belajar menonton video lillahi ta'ala, karena Allah. Maka apa yang dilihat pun juga akan ternilai ibadah. Karena mata akan dinilai pertanggungjawaban, telinga juga akan dimintai pertanggungjawaban, mulut juga akan dimintai pertanggungjawaban, dan sebagainya. Anggota tubuh kita juga akan dimintai pertanggungjawaban. Mudah-mudahan kita semuanya nantinya di akhirat kelak akan dipertemukan dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya, bila dipanjangkan umurnya, bila diberikan berkah umurnya, kita akan membahas surah Al-Qari'ah yang kaitannya dengan kiamat. Karena kiamat ada berbagai macam tanda-tandanya. Kiamat itu sudah dekat, memang sudah dekat. Apalagi kiamat itu sudah nyata di depan kita. Juga mari kita doakan saudara-saudara kita yang kemarin mengalami bencana di Cianjur. Mudah-mudahan yang meninggal husnul khotimah, diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala segala amal ibadahnya, dan orang keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan dan kesabaran. Amin amin ya rabbal alamin.